Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Lanjutkan kajian kita masih membahas Qawaidul Arba' dan kita masuk pada kaidah terakhir al-qaidatu ar-rabi'atu, kaidah yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina, li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddati, wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddati. Wa dalilu qauluhu ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kaidah yang keempat di sini, mu'allif mengatakan anna musyriki zamanina, orang-orang musyrik di zaman kita, artinya di zaman pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berarti kurang lebih 300 tahun sebelum 300 tahun yang silam. Syekh mengatakan seperti ini, aghladu syirkan, lebih parah syirkan kesyirikannya, minal awwalin, dibandingkan kesyirikan orang-orang yang awal-awal, maksudnya orang-orang jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal awwalina, karena orang yang awal-awal, maksudnya orang-orang jahiliyah di zaman Nabi itu, yusyrikuna fir rakha'i, mereka melakukan kesyirikan fir rakha', di waktu mereka sedang senang, wa yukhlisuna fi syiddati, tetapi ketika mereka sulit, susah, wa yukhlisuna, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, fi syiddati, di waktu mereka sedang kesulitan. Wa musyriku zamanina, adapun orang-orang musyrik di zaman kita, maksudnya di zaman pengarang, syirkuhum, kesyirikan mereka, daimun, terus menerus, fir rakha'i wasyiddati, baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi sulit. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah azza wa jalla surah Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki, fa idza, apabila, raqibu, mereka mengendarai, fil fulki, dengan perahu di tengah lautan, kemudian datang gelombang, da'awullaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah mukhlisina, dalam keadaan ikhlas, lahu, bagi Allah, ad-din, ketaatan. Falamma najjahum, akan tapi ketika Allah selamatkan mereka, ilal bari, ke daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah lagi. Jadi kaidah yang keempat ini, pengarang ingin mengatakan kepada kita bahwa kesyirikan di zaman Nabi itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan di zaman pengarang. Itu di zaman pengarang, Syekh mengatakan seperti ini, apalagi di zaman kita ini. Kalau di zaman pengarang saja sebelum 300 tahun mengatakan bahwa kesyirikan di zamanku itu lebih dahsyat dibandingkan kesyirikan di zaman Nabi, apalagi kesyirikan di zaman sekarang lagi. Karena semakin jauh zamannya dari Nabi itu tentu semakin buruk, seperti riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, walladzi ba'dahu syarrun minhu, sayati alaikum zaman
walladzi ba'dahu syarrun minhu. Akan datang zamannya di mana setelahnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Saya contohkan satu kisah biar antum paham. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah bin Abi Jahl, anaknya Abu Jahal, Ikrimah itu. Dan dia orang yang paling memusuhi Nabi, ikut bapaknya Abu Jahal. Ketika terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, maka ada orang-orang yang tidak dimaafkan Nabi. Halal darahnya untuk ditumpahkan. Kenapa? Karena di masa permulaan dakwah Rasul mereka paling sengit permusuhannya. Tapi mayoritas orang-orang Mekah diampuni oleh Rasul. Dan Rasul mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian saya maafkan. Tapi ada orang-orang yang tidak dimaafkan Nabi dan dihalalkan darahnya, dikejar, tangkap pun. Salah satunya Ikrimah bin Abi Jahal ini. Akhirnya karena Ikrimah ketakutan, bersama teman-temannya yang musyrik itu lari ke Syam. Dari Mekah lari ke Syam. Kemudian naik perahu. Di tengah-tengah lautan tiba-tiba diserang oleh macam-macam ombak, kiri, kanan, depan, belakang. Makin ketakutan mereka. Maka sebagian orang-orang musyrik yang ada di perahu itu menyarankan kepada yang lainnya, sebaiknya kita semua mengikhlaskan doa kita kepada Allah. Sebaiknya kita semua yang hadir di perahu ini mengikhlaskan doa kita kepada Allah. Itu di atas kesyirikan mereka. Maka kata-kata itu kemudian masuk ke hati sanubari Ikrimah dan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya hari ini kau tidak menyelamatkan diriku di lautan, maka di daratan selamanya kau tidak akan menyelamatkan aku. Kalau di lautan saja kau celakakan aku, macam mana kalau di daratan? Akhirnya kemudian Allah takdirkan perahunya selamat. Dan Ikrimah mengatakan, demi Allah apa yang didakwahkan Muhammad itu benar. Setelah dia diselamatkan itu, dia mengatakan, demi Allah aku baru tahu Tuhannya Muhammad gitu. Karena diselamatkan dari perahu dan dia berdoa kepada Allah dengan cara ikhlas. Maka dia berjanji ingin menemui Rasul dan masuk Islam. Akhirnya kemudian Ikrimah pun datang kepada Rasul, kemudian bersyahadat di hadapan Rasul dan baik Islamnya, kemudian meninggal di perang Yarmuk. Dari kisah Ikrimah bin Abi Jahal ini kita bisa petik pelajaran. Lihat bagaimana orang-orang musyrik di zaman itu, mereka melakukan kesyirikan itu kalau sedang kepepet saja. Kalau sedang ada masalah, dirundung dengan berbagai macam kesulitan, maka mereka mengikhlaskan doa-doa mereka kepada Allah. Seperti yang terjadi kepada Ikrimah. Atau contoh yang lain yang mudah. Ketika Abrahatul Asram, kenapa disebut Asram? Karena hidungnya tertebas pedang sehingga rata, maka disebut Asram. Nggak punya hidung, rata dengan muka, itu disebut Asram dalam bahasa Arabnya. Abraha al-Asram, ketika dia membawa pasukan gajah dari Yaman untuk merobohkan Ka'bah itu, sesampainya di Mekah dia berkata, siapa pemimpin kalian? Maka orang-orang mengatakan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Kata Abraha, temukan dia denganku. Ketika Abraha berada di atas gajah itu, datanglah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini dia punya wajah beda sendiri. Dia ada haibah di wajahnya, ada karisma di wajahnya. Dia setiap yang melihat Abdul Muttalib itu segan. Sehingga karena segannya Abraha itu, dia sampai turun dari gajah kemudian ngampar di padang pasir. Karena masing-masing tidak paham bahasa, maka pakai penerjemah. Jadi seolah-olah Abraha ingin mengatakan kepada Abdul Muttalib, bagaimana sikapmu terhadap Ka'bah yang kami akan hancurkan. Tapi Abdul Muttalib tidak mempedulikan keinginan Abraha.
karena dia fokus kepada 200 unta yang dicuri oleh anak buahnya Abraha. Dia mengatakan, ya Abraha, saya tidak peduli dengan Ka'bah, saya peduli dengan untaku, katanya. Mana untaku, kembalikan, katanya. Ketawalah Abraha yang tadinya dia menghargai Abdul Muttalib, hilang penghargaannya. Kenapa? Saya mau menghancurkan Tuhan Ka'bah. Kenapa kau sibuk urus unta, katanya. Kemudian Abdul Muttalib memberikan jawaban yang ditulis oleh tinta emas dan dicatat dalam sejarah. Ya Abraha, adapun Ka'bah lahu rabbun yahmi, dia punya Rabb yang akan melindungi. Adapun unta-unta ini, fa ana rabbul ibil, saya pemiliknya. Ngapain saya urus Ka'bah, katanya. Ka'bah itu ada Tuhan sendiri yang melindunginya. Adapun unta yang kau curi itu aku pemiliknya. Syahidnya adalah Abu Talib kemudian pergi. Sebelum pergi, dia masuk ke dalam Ka'bah. Disitulah dia berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Padahal di sekitar Ka'bah itu banyak berhala. Tidak ada satupun yang dimintai pertolongan berhala-berhala. Pada di situ ada Hubal, berhala terbesar kan di Ka'bah itu di zaman itu sebelum dihancurkan, dan 350 berhala yang bertengger yang dihancurkan Khalid bin Walid itu. Tidak ada Abdul Muttalib menyembah itu. Justru dia menengadahkan tangannya kepada Allah, minta pertolongan. Selepas itu dia keluar, kemudian meminta penduduk sekitar untuk menjauh. Lihat. Inilah kenapa Syekh mengatakan di sini bahwa kesyirikan di zaman itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan di zaman diriku, apalagi di zaman sekarang. Karena kesyirikan di zaman itu hanya terjadi ketika mereka kesulitan saja. Adapun ketika mereka bersenang ria, baru mereka datang ke berhala-berhala mereka, memuji-muji berhala mereka, dan begitu seterusnya. Tapi kata beliau, kesyirikan di zamanku parah, katanya. Baik senang, sulit, tetap datang ke kuburan wali fulan, wali alan, kemudian meminta bantuan kepada mereka dan pertolongan. Dan makanya di sini dia mengatakan, anna musyriki zamanina aghlad syirkan minal awwalin. Kesyirikan di zamanku, kata Syekh, lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman awal-awal, maksudnya di zaman jahiliyah. Kenapa? Li'annal awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddati. Mereka orang-orang musyrik di zaman awal-awal, di zaman jahiliyah, hanya menyekutukan Allah di waktu senang tapi mengikhlaskan di waktu susah. Wa musyriku zamanina, adapun kesyirikan di zaman kami, kata Syekh, kesyirkuhum daimun fir raha'i wasyiddah. Kesyirikan mereka terus baik senang ataupun susah. Kalau di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah 300 tahun lewat dari kita, kondisinya seperti ini, ya di zaman sekarang lebih parah lagi. Bahkan hari-hari ini saya lihat YouTube itu ada pembongkaran makam-makam palsu di Jawa Barat yang diklaim sebagai makam Ba'alwi, katanya. Padahal nggak ada isinya. Jadi sengaja dibuat-buat makam Habib Fulan, dijadikan ladang bisnis. Karena orang yang ziarah kubur itu karungan duitnya. Lah orang-orang yang datang di zaman sekarang ke kuburan wali-wali, ke kuburan Habib-Habib, ke kuburan apalah kan gitu, yang dianggap soleh. Orang yang datang ke situ itu bukan orang yang senang saja, kebanyakan orang sulit. Kebanyakan yang cari jodoh, kebanyakan yang gulung tikar ekonominya, kebanyakan yang jadi pejabat, kebanyakan yang ingin macam-macam kan. Justru terbalik di zaman sekarang ini. Kalau di zaman dulu waktu sulit mereka ikhlas, di zaman sekarang waktu sulit melakukan kesyirikan. Lihatlah. Tapi walaupun demikian bahwa kesyirikan itu bertingkat-tingkat, sama dengan tauhid bertingkat-tingkat. Orang yang jadi dukun dengan orang yang datang ke dukun, ya lebih parah dukunnya dibandingkan orang yang datang ke dukun, walaupun sama-sama syirik. Walaupun di neraka kalau dua-duanya melakukan syirkul akbar, ya tentu ma'aluhum minan nar, pasti mereka akan masuk neraka, dikekalkan di dalamnya. Tetapi tentu tingkat azabnya juga akan berbeda-beda.
Lah di dunia juga sama, kesyirikan itu bertingkat-tingkat. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman Rasul, walaupun mereka mengikhlaskan di waktu mereka sedang sulit, dan mereka melakukan kesyirikan di waktu mereka senang, dengan di zaman Syekh dan di zaman sekarang ada kesyirikan di waktu senang dan susah, ya sama-sama kesyirikan, menyembah selain Allah, masuk neraka dua-duanya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kesyirikan bertingkat-tingkat dan azab juga bertingkat-tingkat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Syekh Suhaimi hafizahullah taala, beliau menambahkan beberapa poin. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan hanya satu poin ini saja, ya, tidak ada lagi. Beliau menambahkan beberapa poin, di antaranya bahwa kesyirikan di zaman dulu, jadi orang-orang yang disembah itu jelas-jelas orangnya soleh. Kalau kita melihat sejarah kesyirikannya, sejarah kesyirikan terjadi di zaman siapa? Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh itu ada keluarga yang disebut dengan keluarga Wud namanya. Keluarga Wud, Al-Quran mengatakan Wad. Wud, Wad. Wud itu dia artinya cinta, karena memang dicintai. La tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dalam surah Nuh disebutkan tuh berhala-berhala itu. Keluarga Wud ini keluarga orang soleh, hidup di zaman fatrah, artinya nabi sebelumnya sudah meninggal, nabi yang akan datang belum hadir. Itulah keluarga yang menjadi rujukan di zaman itu. Semua belajar kepada keluarga Wud dan anak-anaknya. Tapi setelah Wud meninggal dunia, maka digantikan oleh anaknya Yaghus. Yaghus meninggal, digantikan anak yang lain, Ya'uq, Nasr, ya. Dan begitu seterusnya. Ketika mereka semua meninggal dunia, datang setan kepada generasi pertama. Kenapa kalian tidak buat patung supaya nostalgia dengan kebaikan mereka? Jadi kalau kalian melihat patungnya Wad, Yaghus, Ya'uq, Nasr dan begitu seterusnya, kalian terangsang melakukan ibadah. Akhirnya mereka membuat patung, tapi diletakkan di tempat-tempat khusus. Jadi kalau ingin melihat berhala-berhala mereka, ya datang ke tempat itu, kemudian terkenanglah kebaikan mereka. Akhirnya mereka terangsang melakukan kebaikan. Generasi pertama pembuat patung ini tidak ada kesyirikan, tapi begitulah khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Generasi kedua didatangi lagi iblis dan mengatakan, kenapa kalian jauh-jauh datang kemari? Kenapa tidak memproduksi saja patung itu banyak-banyak? Ya, disuruh memproduksi. Jadi kalian tidak usah datang kemari, produksi banyak-banyak, letakkan di rumah-rumah kalian. Kalian tinggal lihat saja patung itu. Generasi kedua belum ada kesyirikan. Generasi ketiga datang iblis dan mengatakan, aku hidup di zaman bapak dan kakek kalian. Kalian tahu apa yang mereka perbuat dengan patung-patung dan kenapa mereka buat patung? Mereka membuat itu dalam rangka mendekatkan kepada Allah lewat patung-patung itu sedekat-dekatnya. Jadi syirkun fit tawassul itu di zaman dulu, menjadikan berhala itu sebagai tawassul, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di zaman sekarang tidak. Orang yang datang ke kuburan wali itu, ya ada yang bertawassul, tapi ada juga yang meyakini kuburan itu yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Memang zatnya kuburan itu, bahwa wali fulan, saya sudah ziarah ke fulan, masya Allah usaha saya meningkat, saya dapat jodoh dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian dia menafikan Allah, kemudian hanya menasabkan keuntungan dan kerugian itu kepada kuburan. Lah ini lebih parah. Kalau zaman dulu kan hanya dijadikan wasilah saja. Sekarang tidak ada wasilah-wasilah lagi, kuburan yang disembah, naudzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Suhaimi, dia mengatakan bahwa di zaman dulu yang disembah itu memang berhala-berhala. Kalau itu orang soleh, betul-betul soleh. Seperti Lata, Uzza, Manat itu kan dulunya orang-orang soleh. Lata itu ada dua bacaan, ada dibaca Lata pakai tasdid, ada Lata. Ada yang mengatakan Lata tanpa tasdid itu dari Lata Yalutu,
artinya mengadon, membuat tepung, kemudian membuat roti, nanti rotinya dibagi-bagikan jemaah haji. Orang baik Lata itu. Lata ya Lut, artinya dia orang soleh dulunya, karena kesolehannya terkenal. Kemudian belakangan oleh orang-orang jahiliyah dipelopori oleh Amr ibn Luhai. Kita tahu yang merubah agama kesyirikan di Mekah itu siapa? Amr ibn Luhai. Di zaman suku Jurhum, sukunya istri Ismail, itu tidak ada kesyirikan. Terjadinya kesyirikan itu setelah tumbangnya Jurhum, kemudian Khuza'ah berkuasa. Maka ketika Khuza'ah berkuasa, Jurhum lekas-lekas menimbun Zamzam supaya tidak dikuasai Khuza'ah. Akhirnya Zamzam hilang dan baru diketemukan di zaman Abdul Muthalib. Lah di zaman suku Jurhum itu ada pemimpin mereka namanya Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai inilah yang kemudian dia ke Syam, safar, entah dagang, entah apa. Tiba-tiba di Syam dia mampir di sebuah desa. Di situ banyak berhala dan orang-orangnya penyembah berhala, sementara Syam terkenal biladul anbiya. Disangkanya itu agama yang benar. Maka diterangkanlah ini berhala fungsinya ini berhala sampai kepada Hubal. Menunjuk kepada Hubal, yang ini maksudnya Hubal ini bisa menurunkan hujan katanya. Jadi Amr ibn Luhai terpikir di Mekah ini kan gersang, butuh air. Maka dia mengatakan, bagaimana kalau yang Hubal ini saya bawa ke Mekah katanya. Sejak itulah maka ditenggerkan berhala pertama di dalam Ka'bah namanya Hubal. Dengan berjalannya waktu banyak berhala-berhala, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Saif, ada Nailah, macam-macam berhala. Maka mereka pun menjadi jahiliyah karena terhapus agama Ibrahim, beralih ke kesyirikan. Maka Rasul mengatakan apa? Ra'aitu Amr ibn Luhai fin nari yajurru am'a'a. Aku melihat Amr ibn Luhai di neraka, terburai ususnya dan disiksa habis-habisan, li'annahu awwal man ghayyara dina Ibrahim, karena dia yang pertama merubah agama Ibrahim. Yang ingin saya katakan, kata saya Suhaimi adalah, lihat bagaimana orang dulu itu menyembah betul-betul ketika hidup dan sebelum diberhalakan itu mereka orang soleh. Tapi di zaman sekarang kita tidak tahu kuburan-kuburan wali-wali itu apakah semasa hidupnya soleh, apa semasa hidupnya toleh, tidak tahu. Apakah dia baik semasa hidupnya ataukah dia fasik, apakah dia ahli bid'ah atau ahli sunnah, apakah dia orang-orang yang ketika di dunia ahli maksiat. Yang jelas di zaman sekarang nggak peduli ada kuburan disembah. Makanya dikatakan di sini kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman dulu. Bahkan di zaman dulu tidak ada pemahaman hululiyah. Di zaman Nabi, sejahiliyahnya orang jahiliyah, tidak ada pemahaman hululiyah. Apa hululiyah itu? Manunggale kaulo Gusti. Jadi Allah itulah yang kemudian menyatu dengan manusia sehingga tidak dibedakan ana anta ana. Gitu. Jadi kamu saya kamu katanya. Nggak bisa dibedakan mana Tuhan mana hamba karena sudah melekat dalam badannya. Itu namanya syirik hululiyah. Kalau dalam cerita perwalian itu namanya apa? Syekh Siti Jenar itu apa? Yang punya pemahaman hululiyah itu, yang kemudian dieksekusi. Ya, cerita filmnya sih kayak gitu. Ya, orang-orang pemahaman halaj, ya, orang-orang sufi sesat yang di zaman dulu, ya kan. Di zaman itu tidak ada, di zaman Nabi hululiyah itu. Meyakini Allah menyatu. Syirik-syiriknya kesyirikan sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Uqbah, Utaibah, macam-macam kesyirikan. Walid dan begitu seterusnya. Tidak ada yang memahami seperti itu. Tapi di zaman sekarang banyak orang-orang yang sudah mengaku tingkat tertentu dalam Islam, dimulai dari syariat, kemudian naik menjadi hakikat, naik menjadi ma'rifat dan begitu seterusnya. Ada yang memahami sebagian yang ekstrim dari mereka itu, kalau sudah sampai tingkat ma'rifat berarti Allah sudah masuk ke diri seseorang, jadilah dia hululiyah. Seperti antum buat kopi, ada air, ada kopi, ada gula, diaduklah, disitulah jadi satu. Allah sudah nyatu sehingga tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Ngapain sholat, puasa, zakat katanya? Oh, Tuhannya sudah ada dalam dirinya.
Itu yang sholat zakat itu yang masih syariat, yang belum menyatu ketuhanan dengan badannya. Ini kan payah, kawan. Ini kesyirikan yang paling parah di zaman sekarang coba. Nggak mungkin Allah menyatu dengan makhluknya. Allahu ba'inun an khalqi. Allah itu jauh dari makhluknya. Ya, dia dekat, tapi dia jauh secara zatnya. Dekat dengan pengetahuannya, dekat dengan pengawasannya, ya betul. Tapi dekat dengan zatnya, masuk ke dalam diri seorang, mustahil. Sekelas Nabi saja tidak ada yang seperti ini. Nabi apakah bersatu? Harusnya yang bersatu Allah dengan manusia itu ya Nabi, kan? Nabi aja enggak. Tiba-tiba orang sekarang menciptakan sebuah pemahaman yang jauh lebih parah kesyirikannya dibandingkan di zaman dulu. Dalilnya di sini wa qauluhu ta'ala fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka naik di atas perahu kemudian datang gelombang dari mana-mana, da'awullah, mereka pun berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan kepada Allah ad-din, ketaatan, artinya betul-betul ikhlas. Tetapi falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan. Berarti selesailah kitab Qaidul Arba'. Atau apa lagi? Sudah selesai. Tadi murajaah lagi sudah selesai. Ya terserah nanti Ustaz sudah menentukan kitabnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.